Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kita tentang kode Igniter 4. Kita akan belajar memasang atau menginstal template admin yang terkenal. Ini adalah admin LTE. Kita download terlebih dahulu source code dari admin LTE ini. Kemudian di sini ada source code, ini kita download, kita simpan di htdoc save. Kemudian kalau udah kita ekstrak, kita tunggu sebentar, ini belum selesai. Kalau udah selesai proses downloadnya, kita buka filenya, kemudian kita ekstrak ke folder xampp sam di sini di htdoc, kemudian di simku, kemudian ke public. Di public ini kita buat folder baru namanya asset. Nah, kita ekstrak di folder asset ini, oke. Kemudian kita buka foldernya. Sam, htdoc, kemudian simku, public, asset. Kita kasih nama theme. Kita ganti namanya jadi theme. Kemudian ini yang enggak kita butuhkan kita hapus saja. Yang kita butuhkan di aja sama ini page apa ini? Page sama page. Ini kita hilangi. Ini docs juga kita hilangi. Kemudian kita ini yang ada di page, kita buka, bukan di page, di disk bukan juga ya. Oh, ini indeks. Kita buka indeksnya. Nah, ini nanti template-nya kayak gini tampilannya. Kita kopikan indeks ini, kita kopikan ke, jadi perlu diketahui seperti kemarin juga ada dijelaskan di kode Igniter ini ada beberapa folder, ada app, ini berisi aplikasi, project aplikasi yang nanti akan banyak kita gunakan. Kemudian public ini adalah yang bisa diakses secara publik. Jadi kalau tadi seperti disebutkan di video sebelumnya, di penjelasan sebelumnya, bahwa kalau kita hosting yang bisa diakses adalah folder ini. Di sini ada indeks PHP-nya. Kemudian untuk sistem ini berisi folder-folder dari kode Igniter 4-nya. Tes ini untuk melakukan pengujian, writable ini folder-folder yang bisa ditulisi, misalkan mengupload dan sebagainya, itu sepertinya bisa juga di writable, tapi saya biasanya meletakkannya di public asset. Kemudian yang paling banyak kemudian di sini ada folder env. Ini untuk konfigurasi. Konfigurasi ini bisa kita kopikan, kita ganti nama jadi .env. Kalau kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini ada environment-nya. Kita bisa mengatur apakah environment-nya itu production
Kalau misalkan lagi udah di hosting, lagi digunakan, bukan dalam mode pengembangan, ini sebaiknya production. Tapi kalau dalam mode pengembangan biar kelihatan errornya apa, maka ini bisa diganti dengan development. Tapi sebelumnya ini harus diaktifkan dulu. Diaktifkan, ini diganti dengan development. Kemudian eh, folder yang paling banyak kita gunakan adalah di folder app. Di sini ada controller, ada config, ada database, ada model, ada view. Perlu diketahui juga bahwa apa namanya kode igniter ini menggunakan eh, menggunakan istilahnya arsitektur MVC, yaitu model view controller, di mana aplikasi yang kita buat ini dibagi menjadi 3 bagian, ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya. Model itu untuk mengakses database jadi yang berhubungan dengan database, berhubungan dengan tabel-tabelnya, apa namanya definisi tentang tabel-tabelnya itu kita buat di model. Kemudian untuk membuat tampilan kita letakkan di view yang kelihatan ketika diakses di browser, front end-nya, tampilan front end-nya itu diletakkan di view. Kemudian untuk menghubungkan antara model dengan view-nya kita buat controller. Nah, kalau kita mengakses sebuah alamat URL, pertama yang disebutkan adalah nama domainnya, misalkan tadi simkeu.test, simkeu.lokal, simkeu.id misalkan. Itu nama domainnya, kemudian slash, berikutnya adalah biasanya nama foldernya. Kalau di CI berikutnya adalah nama controllernya atau routingnya. Tapi kalau di CI4 itu routingnya bisa kita atur apakah auto route-nya true, berarti seperti CI3 menyesuaikan nama controller dan berikutnya adalah nama metodenya, atau kalau apa namanya auto route-nya false, maka kita harus mengatur routingnya di file route yang ada di config. Jadi ada controller ini yang menghubungkan model sama view-nya. Nanti kita akan lebih tahu lagi kalau kita mencobanya. Tadi kita mau menampilkan template admin LTI, maka tampilannya yang indeks PHP itu, indeks HTML tadi kita copy ke sini. Kita copy, oh bukan yang env, kita copy ulang. Yang di public, asset, theme, kemudian ada indeks. Nah ini. Ini kita copy ke simke app, kemudian ada view. Ada view, kita copy ke sini, misalkan kita kasih nama main. Tapi ini ekstensinya nggak kelihatan ya. Biar kelihatan, kita bisa pilih ini option. Kalau di Windows 10 ada view option kalau nggak salah. Untuk menampilkan folder option, kemudian kita pilih tab view. Di sini kita ini hide extension for non-file types-nya kita centangnya kita hilangi. Oke. Nah, ini main HTML-nya kita ganti dengan main PHP. Selanjutnya, kita perlu membuat controllernya. Karena kita belum berhubungan dengan database, maka yang kita buat adalah controller yang bisa diakses lewat URL, kemudian sama view untuk membuat tampilannya. Kita pakai Humaj. Coba kita lihat di sini ada file route juga untuk mengatur routingnya. Itu ada file route yang ada di folder config, app config, di sini ada file routes untuk mengatur jalannya. Jadi ini yang diakses pertama kali itu halaman yang mana atau controller yang mana itu ada di file routes yang ada di config, di folder config. Nah, di sini didefinisikan root-nya, ini simbol root, jadi ketika kita mengakses root dari domain, maka yang diakses adalah controller home dengan metode index. Nah, kalau kita belajar apa namanya ini kode igniter 4 framework, maka kita harus paham dengan konsep OOP, Object Oriented Programming. Di controller ini ada file home PHP. Nah, ini controller home PHP ini menurunkan sifat dari base controller, artinya ini adalah sebuah controller. Kemudian punya metode, ini berupa kelas
kelas di dalamnya ada function, function dari kelas itu namanya method, ada method index yang mengembalikan sebuah view namanya welcome message. Artinya view yang ditampilkan namanya adalah welcome message. Tapi kita pinginnya view-nya yang ditampilkan adalah view-nya main, maka welcome message-nya ini kita ganti dengan main. Kemudian kita refresh, kita jalankan ini synco.test-nya. Nah, ini jadi admin LTE. Tapi tampilannya kayak gini nggak sebagus kayak tadi karena kita belum mengatur lokasi dari file CSS-nya. Di sini kan kalau kita lihat view source, untuk view source ini di mana ini? Klik kanan, kemudian view page source. Nah, di sini ada CSS. Nah, ini kalau kita klik, nah ini 404 nggak ketemu. Jadi kita harus menyesuaikannya. Kita buka tadi file main.php-nya kita buka. Main.php-nya kita buka. Lebih enaknya kita buka langsung foldernya di sini. Foldernya kita buka yang sync ini. Kemudian, nah kita kan nggak perlu bolak-balik ke Explorer, kemudian ke VS Code. Langsung aja bukanya lewat sini. Di sini ada main.php. Nah ini yang CSS-nya ini yes I trust the authors. Href plugin-nya ini kita ganti. Cara menggantinya kalau pakai Visual Studio Code ini kan banyak ya, kalau harus satu persatu ya repot. Kita Ctrl H, Ctrl H, nah ini replace. Href plugin ini diganti dengan href plugin tapi depannya ditambahin asset, kemudian ada theme, baru plugins. Kalau udah replace all. Atau ini belakangnya nggak pakai, oh ini enggak ya. Ini depannya kita tambahin garis miring aja. Replace all. Nah, ini. Kita coba refresh ya. Kita coba refresh, Ctrl R. Nah, ini udah mulai kelihatan ada bintangnya, ada icon amplop, envelope. Kemudian kita ubah juga, perbaiki yang disk ini kita ubah juga. Ctrl H, kita blok tadi, terus Ctrl H. Nah, ini kita ganti dengan aset disk garis miring. Replace all. Nah, kemudian kita lihat refresh. Nah, ini udah mau tampil, tapi ini karena ada loadingnya dan menutupi halaman utamanya. Ini karena JavaScript-nya belum diperbaiki. Kita cari yang .js. Ini yang .js, ini kita blok. Kemudian kita ganti dengan asset same. Nah, kita replace all. Kita simpan, kembali ke browser, refresh. Oh, masih belum. Coba kita lihat view page source. Kita cari yang, kalau ini kan harusnya udah ada. Nah, ini udah ketemu. Ini juga udah ada. Yang .js ini udah ada apa belum? Oh, udah ada. Kemudian ya kita coba refresh. Kita coba inspect. Di sini harusnya ada, ini ada 11 error konsol. Nah, ini yang not found demo.js. Disk.js. Oh, yang disk. Tadi kita merubah yang plugin, yang disk belum. Disk. Nah, ini src disk. Ini kita juga perlu perbaiki. src ini yang disk. Replace all. Nah,
Kemudian kita kembali ke browser, di fresh. Nah, ini udah tampil. Mungkin untuk pemasangan tema ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.